Terus kalau buat yang gengsi beda lagi, itu bisa nyampe ratusan juta. Habis buat modal buka usaha. buka usaha, dan itu saya ngedrop. Motor cuma rangka, sisa mesin. Nah, terus jadi Bang Wisman ini kan udah mulai jualan pelek, jualan aksesoris. Kebetulan banyak kan dua tak ya di sini ya. Dua tak. Nah, terus sebenarnya terima juga nggak sih jasa modif motor gitu kayak tadi tuh yang ngomongin Ninja merah, Erek King. Nah, itu hitungannya gimana tuh? Orang bisa nggak sih minta Bang Wisman bikinin nih, gua mau motor ini budgetnya segini gitu? Oh, bisa. Bisa ya? Alhamdulillah saya juga ini masih berjalan, tapi emang nggak terlalu ekspos ya, nggak terlalu ekspos. Jadi kalau saya menyesuaikan budget si orangnya aja. Saya pun kalau misalkan ada barang di saya diajuin dulu, nih bang harganya saya sekian. Ya kalau lu misalkan ada barang yang lebih murah dari luar, lu mau beli di luar ya monggo. Ya mungkin kalau saya mah terima jasa paling bongkar pasang aja. Dan itu pun kalau pengerjaan seperti pengecatan dari istilahnya dari mesin itu bukan saya, teman saya. Kalau di saya ini cuma rakitan aja, rakitan dan istilahnya gagasan. Oh gue pengen gini kayak gitu. Tapi yang ngerjain mah orang, yang rakit paling saya sendiri di sini. Gitu. Bukannya terima modif ngecat saya pribadi, mesin saya enggak, saya terlalu repot. Gitu. Istilahnya tuh kayak mungkin bisa dibilang konsultan lah ya, ya kan? Kayak gitu. Konsultasi untuk bangun motor gitu. Benar. Kira-kira nih bang, boleh tahu nggak sih kisarannya mulai dari angka berapa gitu? Misalnya ada orang yang mau bangun motor nih, gua motornya apa? Nah itu budgetnya biasanya berapa gitu? Kalau budget tergantung si ownernya. Si ownernya mau harian, apa balap, apa mau gengsi. Balik lagi. Ya kalau mau harian ya paling cuma main di pelek, knalpot, pengereman, paling kayak gitu. Ya balik lagi kalau mau balap tuh bener-bener fungsi, semuanya fungsi tapi nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu kan. Yang penting aja kebanyakan sih kalau buat balap kebanyakan pakainya standar juga ya. Karena buat gabrukan, buat tubruk-tubrukan intinya gitu, ikut guling-guling sayang kalau pakai barang-barang mahal. Yang penting mah mesinnya aja ya. Nah, terus kalau buat yang gengsi beda lagi, itu bisa nyampe ratusan juta. Iya, kalau ngebangun Ninja, kalau bangun motor apa, gengsi mah beda bang. Kalau modif itu saya pribadi murah, yang mahal itu gengsi bang. Bener. Gengsi. Oke, bener. Tadi kan waktu sebelum kita ngerekam sempat cerita-cerita soal apa tuh? Motor ya? Itu bisa diceritakan kembali? Yang motor itu pas kemarin itu yang motor itu ya saya juga kemarin kan sempat juga ya sebelum saya review nih mau main pelek, main spare part Ninja. Saya tuh nggak kepikiran emang main di sini, saya tuh pengen ngembangin di usaha kuliner saya pribadi. Saya akhirnya punya modal udah lumayan juga modal, akhirnya saya buka kaki lima. Jadi sorry potong dulu, modalnya itu katanya dari meretelin motor. Iya bener. Nah dari situ saya tuh bingung pengen ngembangin tapi emang modal saya pas-pasan ya. Akhirnya saya mengalahkan hobi saya. Itu motor saya yang Ninja si pandai saya itu pernah ditrondolin ya, pernah jual ecer itu kalau nggak salah dapatnya 60 jutaan. Akhirnya saya dipakai buka resto, buka cabang dibuka lagi untuk nasi goreng. Ya mungkin karena kaki lima kita juga kena aturan pemerintah yang nggak boleh buka kaki lima untuk di daerah hijau. Hanya saya ngalah juga, dan uang dengan 60 juta itu habis buat modal buka usaha. Dan itu saya ngedrop
dibilang duit habis, motor cuma rangka sisa mesin, dan saya cuma punya duit 2 juta. Dan punya duit 2 juta itu akhirnya yang 2 juta itu ya udah saya puterin aja. Saya mesen barang lagi ke bos. Bos saya mesen barang lagi nih quantity. Ya udah quantity. Akhirnya saya nembak itu bikin step lagi FU sama Ninja itu dua kali orderan ya. 2 kali orderan. Akhirnya saya bangun lagi tuh si Vanessa, iya, sama yang FU juga saya bangun lagi. Dari situ saya punya modal tuh Bang. Punya modal. Oh ya udah sekarang mah udah untuk urusan warung nasi goreng saya serahin ke anak-anak. Sama anak-anak saya fokus aja di motor. Di motor. Nah, dengan asumsi ya udah saya main bener-bener udah fokus saya di sini deh. Kayak gitu. Jadi sekarang udah full time main di motor ya, aksesoris dan modifikasi ya. Kalau dulu kan kayak dulu waktu awal kita ketemu masih masak ya di sana ya. Masih masak karena saya masih mempertahankan keinginan dulu saya pengen punya restoran yang istilahnya memenuhi standar. Pengen anak-anak tuh kalau nongkrong makan di tempat saya. Karena emang dari dulu emang di sini tempat lahan parkir sempit dan kita pun masih join sama orang tempatnya. Jadi tempat pun nggak bisa dibikin enak sesuai, enggak, ya udah ala kadarnya aja. Iya, karena punya orang. Betul. Oke. Berarti sepanjang perjalanan dari dulu sampai sekarang pahit manisnya udah banyak banget ya Mas? Mang, kalau dibilang pahit sih banyak juga Mang. Kalau sekarang orang, sekarang mah lu mah enak, iya. Katanya sekarang. Semua udah tahu, sekarang mah semua tahu Bang Wisman ya. Makanya ya mungkin gua juga emang kalau ukuran saya pribadi gini ya Bang ya. Kalau dibilang saya udah sukses udah mapan sih saya belum. Tapi kalau untuk merintis usaha saya pribadi sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah dan saya pun ya balik lagi ke komunitas dan lu cara istilahnya sama teman-teman lu pribadi kayak gitu aja. Nah terus sekarang menurut Mang Wisman tren motor sekarang ini apa dan modifikasinya tuh cenderung ke arah mana ya? Sekarang kalau modifikasi seperti saya lihat itu cenderung ke gengsi ya. Gengsi ya? Ke gengsi. Kalau zaman dulu kan tahun-tahun 2090-an kayaknya balap gitu ya, motor kenceng gitu. Kencang, kalau sekarang mah gengsi. Gengsi ya? Gengsi. Sekarang mah gengsi. Kalau misalkan pelek, contoh kita pakai pelek, perasaan sih kalau pakai pelek cuma yang biasa itu udah gak puas hati gitu kan ya. Pengen nih yang harga puluhan juta gitu ya. Kalau bisa sih istilahnya ada yang lebih mahal. Ada juga customer saya ada gamang pelek yang lebih mahal. Ada customernya mungkin lagi nonton orang Bandung sampai beli pelek itu ke saya kalau nggak salah 60 juta. Buset, 60 juta. Coy. Itu cuma satu di Indonesia. Cuma satu di Indonesia. Mantap ya. Itu kata dia umumnya, aduh Mang ada pelek yang belum ada di Indonesia apa ya? Oh ini saya bilang harganya berapa? Segini. Oh ya udah Mang beli. Mantap ya. Itu pas COVID pas pertama loh. Wah luar biasa ya. Iya, gua pribadi geleng-geleng gitu gua pribadi. Dengan keadaan susah dia bisa beli 60 juta loh bener. Serius. Gila keren ya. Bener. Berarti emang Rio Sultan gitu ya. Bener-bener itu pas. Tapi pasti bangga banget kali ya punya pelek satu-satunya di Indonesia ya. Iya, dia sendiri pun udah bangga. Ya udah gua alhamdulillah gua punya barang. Dia pun udah pernah ngecek di luar dan harganya pun sampai Indonesia agak lumayan juga. Hanya saya dari beli 60 juta. 60 juta. Itu udah PNP apa masih ngerubah lagi tuh? Belum Bang. Belum. Pelek tok, belum bis, belum PNP. Itu kalau PNP mah tambah lah sekitar lebih. Tambah 10 juta lagi lah buat PNP. 15 juta. 10 jutaan lagi 10 jutaan buat ngerubah lagi ya? Buat ngerubah lagi. Pasang bis, pasang apa. Lagi. Itu. Oh bener-bener lah teman saya itu gila. Bener-bener. Ini sampai sekarang itu peleknya kalau nggak salah
kemarin itu kabar belum dipasang sama sekali. Oh, belum dipasang malah. Karena saking sayangnya kali ya? Bukan saking sayangnya, dia aja katanya belum pegang. Loh. Jadi si barang dari saya itu pelek itu dikirim ke bengkel. Jadi dia belum pernah megang katanya, kata dia. Belum pernah dipasang, belum dipegang karena orangnya sibuk. Oh iya. Sibuk kayak gitu. Dia malah sibuk main sepeda. Oh iya. Kalau orang kaya mau mainnya sepeda memang. Beli sepeda sampai puluhan, sampai ratusan juga mau komen. Gitu. Oh iya, ngomongin soal PNP nih Bang. Pernah nggak sih lagi bikin sesuatu kan, pasti kan perlu dibubut segala macam. Pernah nggak tuh gagal gitu? Kalau gagal sih alhamdulillah, karena kita juga punya partner, punya tukang bubut yang istilahnya yang udah sering ngerjainnya. Dan kita pun kalau mau istilahnya mau gambling itu ya udah, misalkan kita melakukan hal beresiko, kita dipikir-pikir dulu, karena istilahnya pelek itu dibilang kalau salah bubut ya udah hancur. Iya, makanya gagal. Betul. Gitu kan, nggak presisi. Kayak gitu. Apalagi kan peleknya puluhan juta. Iya. Puluhan juta. Iya. Tapi untuk saat ini sih ngakalinnya cuma di bearing, cuma ngakalin kayak gitu kan, di bos-bosan, nggak sampai ngebabat pelek. Oh, jadi selama ini bikin pelek PNP tuh belum pernah ada yang sampai dipapas peleknya? Enggak, kalau enggak sampai ada yang mapas pelek yang harga puluhan juta. Kalaupun kita mau mengalahin itu ngalahin di mapas di tabung sok, paling itu doang. Tabung soknya itu. Di tabung sok itu bisa. Oke. Jadi kembali lagi ke gengsi lah ya. Jadi orang-orang zaman sekarang kebanyakan udah mau tren modifikasi gengsi ya. Nah, gengsi Bang, bukannya istilahnya. Kalau ke fungsi sih orang kadang beli harga mahal pun orang bingung fungsinya apa. Iya. Itu. Yang penting temennya make, ya gua harus pakai besok. Gitu. Jadi gengsi aja hitungannya. Apalagi apalagi kalau sekarang itu zaman ini sosmed ya. Dari sosmed, contoh misalnya di Instagram atau misalkan di Facebook. Kalau kita istilahnya banyak ada yang nge-like, ada yang komen banyak, apalagi banyak yang nge-share, itu punya kebanggaan tersendiri. Sebenarnya itu sih lebihnya. Iya. Kalau masa dipakai ya, orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang di luar modif ratusan juta, orang juga pada sibuk. Betul. Motor aja nggak belum tentu dipakai ya. Betul, cuma dipajangan doang, paling cuma foto-foto itu, gengsi itu mahal. Buat jalan-jalan sore foto. Udah gitu, jarang dipakai, padahal itu balik lagi ke gengsi sih Bang, kalau mau di motor ya. Bukannya ke fungsi, jarang kayak gitu, pakai aja jarang. Jangan kan hujan-hujanan gitu kan, semingguan sekali aja dia, mereka kan pada sibuk ya. Ya orang-orang yang udah mapan itu enggak seperti kita sendiri gitu kan, kita mah jalan-jalan kemana. Dia pribadi mah ya udah, motor hobi, motor mahal ditaruh, punya banyak motor harian itu. Mantap. Nah, kembali lagi nih ke jasa ya. Jadi sebenarnya Bang Wisman nih di NGRT ini terima jasa apa aja sih spesifiknya gitu Bang? Kalau jasa sih saya sendiri, bukan saya yang ngerjain ya, tapi saya punya jalan dan saya pun punya tukang bubut dan teman-teman yang istilahnya bergerak di otomotif juga. Jadi kalau ada yang nyuruh orang, Mang nih bikin PNP-in, ya udah saya PNP-in. Nah harganya sekian, mau nggak? Kalau nggak mau ya silakan. Karena mereka sibuk tidak banyak waktu, akhirnya ya udah sih. Kalau cuma beda 100 atau 200 sih mendingan lu katanya, dan gue pun nggak terlalu sibuk. Udah percaya ya orang. Ya percaya, itu balik lagi ya. Jadi teman-teman itu jadi udah pada, ya udah mau kerjain aja. Nah, saya kerjain, dan saya pun bukan saya cuma nganterin doang. Iya, paling hitungannya ya. Kalau sebut dibilangnya tukang ojek lah, tukang gitu ojek, kan. Iya. Tukang ojek motor sultan gitu ya. Tukang ojek lu Bang, mau nganterin itu, apalagi saya gantiin bensin aja. Paling saya kayak gitu sih. Gitu. Tapi kalau dengan pelek sendiri saya pribadi, kalau yang saya pribadi, yang ini biasanya saya terima udah PNP ke motor Ninja. Oh. Iya. Karena emang sekarang ini trennya lagi banyak modif tuh Ninja ya? Iya, Ninja sekarang. 2 tak. Ninja 2 tak. Sekarang tuh 2 tak lagi gila-gilaan. Harganya pun naik jauh ya? Waduh, naiknya agak lumayan juga. Dan orang pun cenderung berani. Gitu. Yeah. Dan sekarang pun barang-barang udah mulai agak susah ya. Oh. Kalau pelek-pelek model isinya barang-barang HRC, itu udah susah sekarang dan harganya pun udah gila.
Sekarang itu pelek udah di angka 30 juta. Wih, 30 juta. Mungkin tahun depan itu nggak lama lagi bisa naik ke angka 50. Karena udah makin jarang kali ya. Udah makin jarang, udah makin susah ya. Ah. Beda sama aftermarket yang sering dibikin ya. Beda. Kalau barang-barang high end sekarang udah payah banget, udah susah sekarang. Makanya kalau beli dia sekarang itu tahun depannya itu bisa ngelebihin dari harga pembelian. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau orang yang lagi ada duit, velg ini bisa jadi investasi nggak nih, Pak? Banget. Banget ya? Banget, Bang. Banget. Itu setahun yang lalu itu saya beli pelek buah yang punya NF4 itu. Pertama itu beli itu 13 juta, itu udah satu disk, udah sama ban. Sekarang itu 25 juta, Bang. Wih, hampir 2 kali lipat ya. Benar, serius. Saya 13 juta itu beli di temen. Bukan beli, saya dulu juga. Karena saya istilahnya main di restoran gitu, di makan. Saya nggak mau ngeluarin budget buat motor jor-joran. Itu pun dibeli di 13 juta 500 atau 13 juta saya lupa. Itu pun belinya dua kali bayar loh. 2 kali bayar. Saya bayar separuh, ntar bulan depannya baru bayar. Kalau saya pikir dulu kan emang belum terjun ke motor gitu kan ya, belum jor-joran ya. Beli pelek harganya sekian, enggak dulu deh. Padahal mah cuma makanya saya tanya, itu orang yang motor ala kadarnya bukan berarti nggak punya duit. Saya pribadi balik lagi ke mental ya. Betul. Ya, dia punya mental nggak? Itu. Kalau dia cuma ada istilahnya, gua pakai pelek misalkan harganya 30 juta. Ya, temen gua pakai harga pelek 2 juta. Nah, dia bukan berarti nggak punya duit, nggak tahu dong saldo dia ada berapa digit. Yang pakai pelek 2 juta itu kan? Iya, siapa tahu itu yang pelek pakai misalkan gua pribadi, peleknya misalkan 30 juta, pakai 30 juta dan temen gua pakai 2 juta. 30 juta nggak tahu dong saldo gua berapa. Iya. Siapa tahu dia masih banyakan yang pakai pelek 2 juta, tapi betul. dia gua mah nggak terlalu butuh. Nah, itu. Jadi dia lebih mementingkan ya udah gua mah yang penting ngeglinding. Kayak gitu. Iya. Gengsinya beda ya. Gengsinya beda dan mental setiap orang tuh beda-beda. Enggak semuanya orang punya duit tuh pengen pakai barang mahal, enggak. Ada cuma ya udah deh motor gua gini aja. Tapi ketika kita istilahnya tahu namanya dia, ternyata dia bos. Iya, ternyata dia punya aset ini, kita nggak tahu. Makanya saya pribadi nggak mengkotak-kotakan temen. Oh ini bos, oh ini temen, enggak. Semuanya tuh kalau udah nongkrong, udah ngopi, semua tuh temen sama. Iya, sama, dia sama rata, kita ngopi bareng, enggak. Oh, lu mah pakai pelek murah, gua pakai pelek mahal, gua nongkrongnya sini, enggak mau. Oh, ini motor lu kayak gitu, gua mau modifnya udah hedon, enggak. Sekarang ya udah waktu nongkrong aja. Kayak gitu. Lebih padahal kalau waktu gini ya, kalau bikin motor taruh misalkan sampai puluhan juta, ratusan juta. Kalau nongkrong mah biasa jarang pernah diliatin ya. Itu paling di sosmed doang. Maksudnya di sosmed doang tuh gimana? Iya, pansos. Oh, pansos. Iya, kalau nongkrong mah biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Jangan dibilang wah, dibilang apa. apa. Pinggir jalan juga ya. Udah, cuek aja kita mah ngobrol, nggak pernah jarang ngebahas. Oh ini motor lu ini, oh ini. Jarang lah. Lebih ke pansos sih dia, lebih ke upload di Instagram, dia di repost sama akun-akun otomotif gitu. Kalau di Facebook ya banyak yang rusuh kayak gitu aja. Yang nge-share ya apa itu sih. Lebihnya ya ke pansos lah. Iya, ke gengsi. Iya. Kalau masa dipakai nama jarang, Bang. Jarang ya. Jarang. Dipakai kopdar doang paling ya. Iya, kopdar pun kan lihat kalau nggak hujan ya, kalau nggak hujan cuaca cerah baru keluar. Kalau nggak mah udah diem aja. Kalau mendung dikit nggak jadi keluar lah. Nah, itu lah. Iya. Jadi kalau dulu pepatah kan mengatakan jangan melihat buku dari sampulnya ya. Kalau zaman sekarang kayaknya jangan melihat orang dari harga peleknya ya. Jangan lihat. Iya. Ya belum tentu kok yang punya pelek-pelek mahal gitu nih, yang pakai pelek mahal kita nggak tahu deh, gitu kan ya. Nggak tahu kita pribadian dia kayak gimana, hasilnya dari kita nggak tahu. Jangan terlalu kita ini mah sultan enggak kok. Tidak semua yang pakai pelek, termasuk saya sendiri, saya nggak mampu,
saya pakai pelek puluhan juta, bukan saya berarti mampu, karena emang saya jualan. Kalau bila perlu motor saya pernah nggak pakai punya pelek loh, nggak pakai pelek sama sekali. Kalau emang ada yang mau jual saya. Asal cocok ya. Asal cocok deh kayak gitu kan. Iya. Balik lagi ya, kalau teman-teman misalkan lu mau pakai pelek cuma segitu, ya udah nikmatin aja deh. Iya, kalau emang nggak penting buat apa sih? Iya. Lagian kalau pelek sempat puluhan juta, kalau nginjek lubang pecah nyesek juga. Kan? Iya, betul. Sedih. Iya, 30 juta pecah lagi. Aduh, selamat gitu. Oke. Nah, dari Bang Risman nih, kira-kira Bang Risman punya apa ya? Pesan nggak buat orang-orang di luar sana nih yang mungkin lagi nonton video ini, buat teman-teman yang mungkin masih struggle, masih bersusah payah gitu untuk bikin usaha lah, atau dia lagi mau antara gue keluar kerja bikin usaha apa gue tetap kerja nih gitu kan, kayak dulu Pak Risman kan juga gitu kan, kerja gaji cuma 100.000 atau mau jualan gitu. Apa ada motivasi nggak dari Bang Risman supaya ayo gitu loh? Saya pribadi buat teman-teman saya yang di luar, khususnya yang berpendidikan yang di bawah rata-rata ya, yang istilahnya di bawah rata-rata itu seperti misalkan kalau di bawah SMA atau misalkan sampai kuliah tidak lanjut gitu kan ya. Sekarang tuh menurut saya pribadi itu tidak lulus SD. Saya kelahiran sekitar 84, saya tidak lulus SD, tapi saya mengikuti zaman dan kenal sama bos-bos, sama orang-orang yang sukses kayak gitu. Jadi buat motivasi saya, jadi saran saya yang nggak punya ijazah, cuma lulusan SD atau cuma lulusan SMP kayak gitu aja, yang emangnya lebih baik buka usaha dan pribadi. Karena apaan ya? Karena dengan buka usaha pribadi kita bisa melebihi, bisa lebih sukses. Intinya kayak gini Bang, kalau kita balik lagi kayak Abang tadi, kalau kerja itu kalau 100.000 aja Bang. Kalau usaha 10.000, besok tuh bisa berpikir gimana caranya kita ke gaji 1 juta, bukan 100.000 lagi, 1 juta apa yang perlu diolah, kayak gitu Bang. Dan jangan pernah untuk yang kerja sendiri Bang, kalau untuk kerja kantoran, saya pribadi ya, contoh misalnya beda ya, kerja kantoran yang udah berpendidikannya udah beda, itu gajinya udah bukan UMR lagi ya. Udah beda. Ini mah yang di bawah aja lah, yang di bawah UMR di bawah. Nah gini, saya lebih seret kerja di swasta Bang. Contoh di bengkel, misalkan di bengkel, di rumah makan, gitu kan ya, misalkan pedagang kaki lima. Karena apaan? Kalau kerja di kantoran, kita dikala balik ke masyarakat, kita bingung mau kerja apa. Kita nggak punya skill. Iya, nggak punya skill. Intinya kita cuma kerja gitu-gitu aja, cuma nggak ada pengalaman gitu ya. Tapi kalau di saat kita kerja di bengkel berpuluh-puluh, misalkan bertahun-tahun, atau misalkan kerja di restoran, dikala kita udah punya keluarga dan kita balik ke udah punya modal, kita bisa buka usaha sendiri Pak. Ada skillnya lah ya. Ada skill. Dikala balik ke masyarakat itu kita udah punya modal mental, gitu kan, udah punya skill juga Bang. Terutama itu. Kalau masalah ini, kalau buka usaha mah semakin besar resiko buat rugi, semakin besar kesempatan buat sukses. Gitu. Jangan takut kalau dipikirin, gue usaha apaan ya, kalau buka sini maju enggak? Ya udah jalani aja. Nanti kok ada pilihan kok. Modal saya pribadi nih, saya kayak misalkan mau buka warung rumah makan, tapi malah terjunnya di sini. Nah misalkan kalau mau buka usaha, kita buka di jualan kopi, taruh di sepeda. Ntar kalau kita misalkan dengan sendirinya, nih ada jalan lagi nih, entah jualan apa kita nggak tahu. Tapi jangan nyerah aja, jangan nyerah kalau buka usaha. Karena dengan buka usaha itu ya, saya pribadi
mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, nggak ada yang nyuruh. Bebas ya. Bebas, mau jalan kemana bebas, ada duit kita jalan, gitu. Dan kita pun lebih apa? Gaji kita tuh ditentukan dengan kita sendiri. Oke. Gitu. Kalau lu mau sukses dan lu mau maju, ya lu push apa yang perlu diolah, apa lu yang perlu dikembangin. Itu. Tapi kalau misalkan kerja, kalau atasan sendiri, baru aja misalkan libur kita jalan, lu kena SP. Gitu. Dan jam kantor tuh harus tepat. Itu saya pribadi dari dulu emang saya pernah kerja cuma 1 hari doang, Bang. 1 hari doang. 1 hari doang. Itu di salah satu perusahaan, enggak gede juga, enggak. Cuma saya ketahuan ngerokok. Oh, nggak boleh tuh? Nggak boleh. Cuma saya ketahuan ngerokok. Emang saya kan rokok gitu kan ya. Iya, suka ngerokok. Cuma ketahuan ngerokok saya. Ketahuan. Akhirnya saya kena SP, udah. Saya cabut. Saya cabut. Udah emang saya bukannya, saya tipikalnya orang yang nggak seneng disuruh-suruh dimaki-maki sama orang. Oke. Atasan sendiri bukan atasan, bukan bos ya. Atasan saya pun dulu waktu masih dulu saya pun pernah dilabrak sama saya. Udah kalau bila perlu pukul. Nah, itu nggak masuk. Kok istilahnya kok lu bentak-bentak gua gitu ya. Ya kerja kalau lu nyuruh, kalau lu negor yang enak gitu. Kalau gua pribadi sih kayak gitu. Gua tipikal orang yang nggak mau disuruh sama orang, apalagi dimaki-maki. Paling nggak seneng. Saya tuh pengennya mintanya kalau dikasih saran, misalkan lu nggak boleh kayak gini. Nah itu Bang. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke kalau buka usaha yang lebih ini semangat. Lu jangan kerja mulu ya, tapi beda ya kalau kerja yang sama udah punya pendidikan, udah punya jabatan, itu mah beda. Ini mah bagi yang di bawah-bawah aja. Yang bagi di bawah-bawah ya semangat dengan buka usaha deh. Jualan kopi menurut saya itu lebih menggiurkan loh Bang. Jualan kopi di sepeda lu jangan salah. Oh ya? Iya. Sekarang gini bagi hasil. UMR sekarang berapa ya? Jakarta. Udah 4 juta ya kayaknya ya? 4 juta. Taruh 4 juta. 4 juta kita hitung-hitungan kalkulator. 4 juta kontrakan harus 1 juta Bang ya? Oke. 1 juta sisa 3 juta. 3 juta transport sama biaya hidup contoh misalkan beli paket taruh 1 juta ya. Sisa 2 juta itu makan 1 juta, saya bilang itu gak cukup loh. Nah gak cukup sih, berarti sisa 1 juta dong. Nah dengan 1 juta ini kita nggak tahu hal yang tak diduga. Hal tak diduga itu entah kita sakit, entah kita mau liburan. Saya rasa itu untuk gaji 4 juta itu emang kagak cukup ya. Nggak cukup. Nah kalau misalkan kalau di 4 juta hitung-hitungannya, saya mendingan buka usaha. Nah tukang kopi, lu jualan kopi di sepeda, jangan nyeperain yang jualan sepeda loh. Lu jualan 1 renceng, ya 1 renceng taruh 10. Modalnya sama air itu taruh misalkan modalnya 1.500, dia ngejual goceng, udah 3,5 ya kali misalkan 1 renceng 10, udah 35.000 ya? Udah 35.000 Bang. Itu biasanya kalau tukang kopi yang pakai sepeda biasanya mes sudah disiapin sama si bosnya. Oh itu berarti ada bosnya lagi ya? Ada. Bukan dia jualan sendiri gitu? Beda. Beda. Biasanya kalau udah di Monas kayak gitu biasanya udah ada bos-bosan, mesnya udah disiapin. Itu jangan muluk-muluk lah. Keluar sehari istilahnya 30 gelas aja udah cengli Bang. Iya, udah bisa ngantongin gaji lu UMR lu bisa disalip lu sama tukang sepeda, kopi. Itu jangan nepele, itu menurut gue pribadi. Dia tuh gaji lebih besar. Itu dan dia pun kalau misalkan rame nggak tahu kan itu taruh sepi 10 gelas aja. Gimana? Satu sih nggak jadi masalah, cuma 3.500. Cuma ya. Tapi kalau lakunya 100 mau ngomong apa gitu. Dan gaji dengan UMR sih kalau saya dibulak balik dengan UMR segitu mungkin ya nggak cukup. Kita harus mirip bener-bener ya. Kita harus rajin isinya banyak lembut. Itu udah harus memenuhi target. Malah saya mendingan jualan kopi.
Intinya mah beda gengsinya doang ya bang ya. Beda gengsi bang, Iya. beda makanya lu seperti gini bang, lu jangan nyepelein. Kadang kita memandang orang tuh hina, memandang hina dengan istilahnya rongsokan orang pikul, ngedorong istilahnya gerobak kayak gitu. Lu jangan sepele lu itu. Gua dulu itu bisa kegaji sehari, bisa kegaji dalam ininya dengan modal 200.000 itu bisa jadi 600.000 loh. Satu hari tuh. Satu hari. Wih. Jangan salah. Dan itu yang biasanya yang bos barang-barang bekas itu bos bener-bener di bos. Dibilang itu asetnya apa, barang-barangnya itu bisa ratusan juta, bisa lebih 1 mm. Itu. Makanya kalau yang suka ngegerobak, yang dorong itu. Satu gerobak itu kalau misalkan kalau barangnya campur aduk itu bisa nyampe ke 500 lebih. Cuma beda gengsinya doang bang. Kalau kita misalkan kerja kantoran sepatu klinis, sepatu kemeja, rapi ya, Kan dompet tipis ya? Ya, kalau masalah dompet saya no comment ya, tapi dibalik penampilan aja itu beda ya. Dan dia pun cenderung diemnya di AC. Kalau yang lainnya didorong baju pada dekil, pada kayak gitu. Tapi kan balik lagi kenyamanan beda. Kalau mereka bebas, intinya bebas tuh mereka tidak ada yang ngatur. Kalau kita malah diatur sama atasan. Lu harus gini, lu harus kayak gini ya. Sedangkan ya kebutuhan pribadi besok dari kontrakan, dan kayak gitu beda. Beda sama yang udah punya jabatan, kita jangan disamain. Iya. Oke. Lanjut nih, Bang Wisman. Nih, misalnya nih ada yang belum kenal Bang Wisman nih. Misalnya ya nggak mungkin nih sebenarnya belum kenal ya kalau main motor. Dia mau beli gitu, lihat-lihat ke sini. Alamatnya tuh di mana sih, Bang? Alamatnya di Jakarta Selatan, di mapnya ada kedai NGRT, tepatnya di Jalan Guru Mukni nomor 2 depan Alfa. Patokannya Net TV aja. Kalau masalah apa? Masalah beli barang kayak gitu, saya tuh nggak terlalu. Lo di saya harinya cuma segini. Kalau ada yang lebih murah di luar, ya monggo. Kalaupun saya sekarang nggak main di ini ya, nggak main di di toko hijau kayak Bukalapak kayak gitu, karena saya prosesnya agak lumayan lambat juga ya, agak lambat. Jadi saya lebih baik saya via WA atau Instagram kayak gitu. Kalaupun istilahnya barangnya tidak sesuai dengan keterangan, balik lagi dan uang pun kembali. 100% ya? 100% saya kembalikan, dengan ongkir saya balikin lagi. Kalau misalkan saya tidak ngejual barang tidak sesuai keterangan misalkan, tapi selama ini alhamdulillah yang belanja sama saya nggak ada yang kecewa, walaupun ada miskomunikasi, intinya tidak PNP ya, tidak dipasang itu tidak sesuai di motor. Kalau mau ditukar barang, ada juga ditukar barang lagi, ada juga kembali uang, ada juga kayak gitu. Oke. Boleh di-share Bang, Instagram akunnya tuh apa? Instagramnya Botak Nalaktak ya, Botak Nalaktak. Nanti gue munculin juga deh biar nggak bingung. Di Botak Nalaktak, emang kenapa Mang kayak nama ini Botak Nalaktak? Iya, kenapa tuh? Emang dari dulu saya botak dari dulu, emang botak. Bukan berarti botak ini ya, botaknya cuma emang kayak gini. Emang ada rambut cuma dibotakin aja. Emang dari dulu saya. Emang supaya potong botak gitu. Potong botak, dibilang nalaktak, emang saya suka kemana-mana bang, nggak jelas. Nalaktak itu artinya suka keluyuran gitu? Iya, suka keluyuran, mau kemana-mana udah kagak jelas gitu, nggak ada aturan. Saya kan cenderung dari dulu main di jalan bang. Orangnya sama orang tua saya nggak perlu, bukannya nggak bisa diurus, bengal saya. Iya, meskipun bengal terbukti lah, bisa berhasil juga gitu. Oke. Buat orderan WA-nya berapa? Sebutin deh. Di WA-nya 0857 823 0857 823. Berapa ya, lupa. Iya, ntar deh dicantumin. Oke, ntar dicantumin di sini ya. Ya, informasi aja nih. Dulu kan gue waktu si Bang Wisman belum buka jasa modif-modif gini kan, masih jualan tuh gue udah sering makan tuh di tempatnya, dan gue suka. Dulu gue suka beli di sini nih, karena dulu gue kerja di daerah Kuningan di salah satu hotel dekat sini. Wah, gue sering banget pesen. Nah, udah via WhatsApp kan, sering pesen. Nah, habis itu gue udah nggak kerja di sini lagi, udah nggak pernah kontak. Kemarin waktu gue mau ngontek Bang Wisman, gue minta nih nomor teleponnya ke teman gue yang udah pernah ngontek gitu. Minta dong nomor Bang Wisman, oke dikasih. Pas gue cek, kok
kok masih ada chatnya ternyata. Pas gue liat, wah ini mah chat orderan pesanan makanan gua nih 3 tahun yang lalu. Berarti dia 3 tahun nggak pernah ganti nomor loh. Kenapa tuh? Karena orang yang sering ganti nomor itu, saya cenderung saya dibikin orangnya bermasalah. Oh, menurut Bang Risman gitu ya? Bermasalah. Pasti ya? Apalagi misalkan setiap gonta-ganti itu nomor, berarti orang itu bermasalah. Entah masalah di bisnis, masalah di keluarga, atau masalah di teman-teman, kecot. Saya kayak gitu. Saya pribadi nggak pernah ganti nomor, kalaupun bukan berarti gua nggak punya masalah ya. Iya. Kalaupun ada masalah, saya tidak dipendam. Saya beresin. Karena menyimpan masalah itu seperti kita menaruh bom waktu. Suatu saat itu pasti meledak. Kalau meledak yang satu, yang masalah kita, ntar embel-embel yang orang kecewa sedikit dicumain, oh gue juga dulu kayak begini, kayak gitu, jadi rame. Itu makanya saya pribadi selama saya di sini saya nggak pernah ganti nomor. Itu. Oke lah, diskusi kita panjang juga nih hari ini ya. Kita sudahi aja dulu pembicaraan kita. Makasih banyak Bang Risman. Oh iya Bang. Gua udah diizinin dateng main ngobrol bareng Bang Risman. Nah, jadi nanti kalau emang kalian ada cerita-cerita soal Bang Risman, pernah ketemu apa punya cerita unik, bisa ketik ya nanti di kolom komentarnya ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Subscribe juga ke channel gua. Jangan lupa follow akun Instagramnya si Bang Risman juga. Di Instagram, di Facebook. Jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye-bye.